Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita sudah melewati kota kecamatan Cipari, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, atau 24 kecamatan dan salah satunya Cipari yang barusan saya lewati. Sekarang saya menuju ke arah Sidarja. Ini sudah mulai masuk yang jalan yang bercor seperti ini. Kalau ke kanan ke arah Menganti, Jawa Barat. Kalau ke kiri lurus ini ke pusat kotanya Sidarja, saudara-saudara. Ini jalannya cukup bagus, mulus dengan pool coran, pembangunan yang sangat luar biasa untuk jalan, tapi baru separuh ya, daripada tidak lumayan separuh juga. Ini tamat sampai ke depan pasar Sidarja, jalan ini atau perempatan lampu merah depan terminal Sidarja. Ini kita melewati di depan itu pom bensin Sidarja, kirinya ada salah satu SMK, kanannya ada pom bensin Sidarja. Terlihat cukup antri, pomnya lumayan kecil. Lanjut perjalanan, masih tetap di jalur yang sama arah ke Sidarja, karena saya datangnya atau masuknya di kawasan Cukang Leles. Tadi masuk lewat sana sekitar jam 7.30 pagi. Ini mulai masuk Sidarja sekitar jam 9 atau setengah 10, jam 10-an lah kurang lebih. Ini kondisi Sidarja seperti ini nih, saudara-saudara. Ini sebelum pasar, kita sudah memasuki pasar Sidarja. Ini sebelah kiri pasar Sidarja, sebelah kanan pertokoan. Ini sudah mulai padat, walaupun kecamatan yang luas secara geografis, luasnya kurang begitu besar karena ada pemekaran tahun berapa saya kurang paham. Ini di depan ada perempatan terminal atau lampu merah terminal Sidarja seperti ini ya. Kita berhenti dulu. Kalau ke kiri itu ke arah alun-alun Sidarja, terminal Sidarja. Kalau ke kanan ke Patimuan, ke Gedung Reja, ke Pangandaran. Ini terminal Sidarja seperti ini. Kalau lurus ke sana itu arah stasiun, arah Gandrung Mangu dan Bantarsari hingga ke Cilacap. Kita lanjut perjalanan, kita belok ke arah kanan, arah menuju Puskesmas Sidarja. Puskesmas yang kondisinya memang ini sudah layak menjadi RSUD. Mewah, istimewa, bagus, dan pelayanannya cukup baik. Ada kabar pelayanannya cukup baik. Seperti ini kota Sidarja, pemirsa. Kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, salah satu kota kecamatan. Nah, ini kita sudah berada di depan Puskesmas Sidarja. Ini terlihat asri, antik, bagus. Kalau menurut saya ya itu ya sangat setuju sih, karena biar satu orang mau ke rumah sakit dekat ya RSUD, nggak perlu ke pusat sana Cilacap. Jadi ya kita sangat senang kalau memang rumah sakit RSUD ada di Sidarja ini. Itu sangat benar itu. Kadang paling dekat ya ke Majenang, ke Purwokerto, itu kan sangat jauh lah. Kasihan kalau yang bagi orang tidak mampu itu. Kalau di sini ada kan dekat RSUD-nya. Harapan saya ya mudah-mudahan rumah sakit RSUD ada di Sidarja itu terlaksanakan. Oke, dengan Mas siapa namanya Mas? Mas Suratman. Orang mana Mas? Bojong Sari, Gedung Reja. Oke, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Sama-sama. Terlihat Puskesmas Sidarja dari arah depan, dari arah pintu masuk. Ini
tempat parkirnya cukup luas, cukup lapang. Ini untuk bangunan sendiri terlihat sangat arsitektur bagus lah. Ini untuk menuju masuk ke Puskesmas Sidarja, yang depan ada pos satpam. Nah, kita sudah memasuki. Ini adalah Puskesmas Sidarja. Posisi kita mengambil gambar dari arah keluar kendaraan atau gerbang 2. Ini UPTD Puskesmas Sidarja. Ini cukup bagus nih bangunannya. Terlihat sangat, ya memang kalau secara kasat mata saya sendiri ini sudah layak jadi RSUD Sidarja. Oh ya, kami sangat mendukung, tentunya sangat mengapresiasi, dan selama ini menjadi harapan bagi masyarakat di distrik Sidarja, Pak. Harapan seperti apa? Harapannya karena selama ini untuk memberikan kemudahan dalam berobat kepada masyarakat seperti itu. Terus juga selama ini kan sebagai rujukan ya kepada RSUD, daripada kita jauh-jauh ke Purwokerto, ke Banjar gitu. Atau mungkin bahkan sekarang ada Pangandaran. Tentunya dalam waktu dekat ini atau ke depan lah ya, pemerintah kabupaten bisa merealisasikan lah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana sekarang puskesmas itu sudah tidak bisa menampung jumlah pasien yang sudah membludak seperti itu. Dan juga tentunya dengan adanya RSUD itu tentu adanya dokter-dokter spesialis yang bisa memberikan atau memenuhi pelayanan kepada masyarakat, serta adanya tindakan-tindakan khusus seperti mungkin kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Terlihat suasana di dalam Puskesmas Sidarja ini sangat bersih, terlihat dari lantai juga pada mengkilap. Ini karena ini masih pagi, kondisinya seperti ini. Kita akan memasuki atau ngobrol dengan Kepala Puskesmas Sidarja. Mudah-mudahan beliau berkenan dan ada. Seperti itu pemirsa. Tapi untuk menjadi rumah sakit kan butuh proses ya Pak. Itu harus ada satpras, pendukung, tenaga, sumber daya, kemudian alat-alat kesehatan, mungkin ya gedung, okay. Itu harus dipersiapkan betul-betul. Kalau kita gegabah dengan istilahnya mengambil keputusan secara gegabah sementara kita belum siap, masyarakat nanti akan yang membutuhkan, sementara di sini belum siap kan nanti kita yang akan dikomplain, okay. Kita mengikuti proses saja mungkin dari kabupaten tentunya ya sudah berpikir ke arah untuk kemajuan, okay. Karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya di wilayah di Sidarja kan memang belum ada rumah sakit, belum ada, malah adanya rumah sakit swasta, ya kita mengikuti proses saja. Untuk sarana prasarana ya sebenarnya masih cukup banyak juga yang dibutuhkan. Memang kalau untuk Puskesmas Sidarja kalau disejajarkan dengan puskesmas memang sudah melebihi, tapi kalau untuk menjadi rumah sakit juga belum memenuhi syarat. Itu harus ada dokter spesialisnya, kemudian ruangan-ruangan yang penunjang, laboratorium, ICU, kemudian ada ronsen, fisioterapi, farmasi yang lengkap, itu masih laborat, mungkin alat-alat laborat, alat penunjang pemeriksaan kesehatan yang lainnya juga itu kan belum ada. Kalau memang dilihat dari tata geraha, kemudian gedung, ruangan itu memang dibanding dengan puskesmas lain memang agak lebih, tapi kalau untuk menjadi rumah sakit itu memang butuh proses dan butuh persiapan yang matang itu, terutama kan harus ada pelayanan spesialis, nah itu kan itu harus dipersiapkan juga. Itu saja Pak. Rawat inap, ya fluktuatif. Kemarin pada saat pandemi itu memang ada penurunan, ya mungkin bukan hanya di sini lah,
karena waktu itu kan memang ada pembatasan, ada pembatasan pelayanan pasien kontak termasuk rawat inap itu jelas menurun, tapi kalau selama ini memang Sidarja banyak dari luaran Sidarja yang berobat mencari akses pelayanan khususnya rawat inap, IGD, persalinan ke Sidarja, karena memang dari dulu itu Sidarja merupakan barangkali rawat inap pertama di Kabupaten Cilacap, jadi lainnya di sekitar puskesmas Sidarja belum jadi rawat inap, di sini sudah jadi rawat inap. Dan ini mudah-mudahan juga masyarakat mencari akses pelayanan ke sini itu bukan karena di sana tidak ada pelayanan, tapi mudah-mudahan itu karena pelayanannya di sini baik gitu. Pelayanan di sini memuaskan, jadi mungkin menjadi pilihan utama bagi masyarakat sekitar Sidarja, bukan hanya di Kecamatan Sidarja. Mudah-mudahan seperti itu, karena kita kan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan pelayanan terbaik, otomatis kan masyarakat yang mencari menjadi pilihan itu, akhirnya kan kunjungannya meningkat, tapi bukan berarti kunjungan meningkat terus status kesehatannya menurun, tapi ini benar-benar karena pelayanannya di sini baik kayak gitu. Itu harapan kami yang ada di sini itu, karena banyak dari sekitaran selain Sidarja, mulai Kedungreja, Gandrung, karena memang perbatasan kan dengan Gandrung, yang wilayah Beringin, Karanganyar itu banyak mengakses ke sini, Kedungreja itu. Ya mudah-mudahan itu bukan karena di sana tidak ada pelayanan, tapi memang di sini adalah sebagai pilihan gitu. Puskesmas pilihan, pelayanan yang terbaik, memuaskan, pelayanan terima, itu harapan kami seperti itu. Ini terlihat bersih, mengkilap. Ini pelayanannya pun bagus, sudah stay untuk petugasnya. Kita maju ke arah sini. Ya, ini juga sama, petugasnya sudah stay di tempat bekerjanya masing-masing. Kita lanjut ke sebelah sini. Ya, semuanya juga siap siaga dengan pelayanan yang sangat prima. Untuk luas sendiri ini cukup luas juga. Menurut pandangan saya pribadi, ini kalau RSUD seperti ini bagus. Tinggal menambahkan yang ada saja. Kita lanjut ngobrol dengan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap. Siap. Terkait dengan perubahan status dari Puskesmas Sidarja ke RSUD Sidarja, seperti apa sih Pak? Jadi harapan kita Komisi D ingin mendorong Puskesmas Sidarja menjadi RSUD. Kenapa kita ingin mendorong bahwa sudah saatnya Puskesmas Sidarja itu menjadi RSUD di Kabupaten Cilacap. Karena apa? Karena kita melihat luas wilayah Kabupaten Cilacap. Paling tidak bisa melayani satu yang dari Patimuan, Kedungreja sampai batas Kawunganten. Kita Majenang sudah ada. Maka kita berharap, kita dorong nanti eksekutif menyiapkan langkah-langkah bagaimana Puskesmas Sidarja ini menjadi RSUD Sidarja. Toh kemarin kita sudah PK ke sana, yaitu satu, rawat inap sudah ada, bednya sudah hampir memenuhi syarat untuk menjadi RSUD tipe D. Karena kita tanya sudah ada 40 tempat tidur, tinggal nambahin lah kalau sampai 50. Nanti fasilitasnya lain apa-apa, kita akan mendorong ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan pelayanan. Terus barometernya apa? Barometernya, RSUD swasta juga banyak kok pada tumbuh. Di Kroya sudah ada, di Sidarja ada, toh mereka juga bisa tumbuh. Kenapa kita pemerintah daerah tidak berani mengambil sikap ini? Bagaimana nanti RSUD di Sidarja itu ada? Saya yakin masyarakat akan senang bagaimana nanti terwujudnya RSUD yang ada di Sidarja. Jadi sudah saatnya di Sidarja punya RSUD untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah selatan. Untuk poin-poin sendiri yang ada di Puskesmas Sidarja yang memang menunjang untuk jadi RSUD apa saja Pak? Jadi kita kemarin sudah PK ke sana, yaitu rawat inap yang sudah menunjang, jumlah bed yang sudah hampir mendekati RSUD tipe D. Tinggal nanti kemarin kita sudah minta kepada dinas disiapkan apa-apa yang harus dipenuhi. Nanti harus ada dokter spesialis. Saya kira dokter spesialis kalau dibuka pengumuman
akan ada RSUD di Sidareja, insya Allah banyak yang daftar di Kabupaten Cilacap. Sekarang kita punya kok putra-putra daerah Kabupaten Cilacap yang jadi dokter, ada yang jadi dokter di Banyumas, ada yang jadi dokter di Jawa Barat, ada yang di kota lain. Ketika memang kesempatan itu ada mengabdi Kabupaten Cilacap, insya Allah putra-putra daerah kita yang di luar yang pada jadi dokter, insya Allah mau pada balik. Karena apa? Karena memang belum terjadi ada fasilitasnya, makanya kita akan dorong eksekutif disiapkan secepat mungkin agar nanti Sidareja punya RSUD. Dan kenapa saya mendorong RSUD? Karena saya yakin DPR kalau ada RSUD, kalau ada masyarakat yang tidak mampu bisa dilayani di sana. Coba kalau kita ke swasta, kita mau ngomong apa? Ketika ada masyarakat yang harus ditangani tidak mampu, tidak punya duit, tidak punya BPJS, kita mau bicara apa ke rumah sakit swasta? Tapi kalau ke RSUD kita dorong, ayo tolong itu dilayani masyarakat kita, ditambani. Itu harapan kita. Semakin banyak RSUD di Kabupaten Cilacap, insya Allah masyarakat akan semakin terlayani. Dan kita harus yakin RSUD di Cilacap, di Sidareja, nanti di Kroya itu bisa terwujud. Seperti itu. Untuk lokasi sendiri Pak, itu akan pindah atau memang memakai yang lama? Lokasi kemarin sih kita lihat dengan itu ada lahan masih luas di belakang, nanti harus ada dibentuk dulu puskesmas. Kemarin sudah kita tanya dengan dinas, ada lahan yang nanti di daerah kunci atau mana untuk puskesmasnya. Nanti RSUD-nya di situ. Gitu. Yang penting kita punya komitmen yang sama antara eksekutif dengan legislatif untuk mewujudkan bagaimana di Sidareja ini ada RSUD.